Sejumlah konten kreator dilaporkan seorang pemilik rumah mewah di kota Semarang. Pemilik rumah merasa dirugikan karena konten horor di rumah yang hendak dijual. Para konten kreator tersebut membuat konten tanpa izin. Seorang pemilik rumah mewah di kota Semarang melaporkan sejumlah konten kreator usai membuat konten horor rumah yang akan dijualnya. Selain membuat konten tanpa izin, laporan polisi tersebut dilayangkan usai yang pemilik mendapat rumahnya dalam keadaan berantakan dan beberapa properti serta barang hilang yang diduga dicuri. Rumah mewah di Jalan Abdurrahman Saleh, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, kurang dari 1 tahun sejak kosong. Rumah berlantai 2 milik Ahmadil Hadi yang sedianya dijual terlihat porak-poranda dan terlihat sejumlah barang bekas ritual yang dilakukan oleh para konten kreator. Menurut pemilik rumah, Ahmadi Hadi, saat ditinggalkan sejak 9 lalu, rumah milik keluarganya tersebut dalam kondisi rapi dan terkunci. Namun saat hendak membersihkan rutin, dirinya mendapati rumah sudah dalam kondisi berantakan. Selain itu, dirinya mendapati gembok dan pintu masuk dalam kondisi rusak. Tak hanya itu, 9 unit AC, televisi 62 inch juga telah raib, termasuk perhiasan seberat 28 gram yang berada di kamar ibunya juga hilang. Ahmad menyayangkan rumah keluarganya yang dinarasikan angker dan horor oleh para konten kreator itu juga menyebut rumah itu terbengkalai selama bertahun-tahun. Padahal rumah tersebut baru ditinggalkan selama 9 bulan. Selain mencamarkan nama baik keluarganya, konten itu membuat rumah miliknya tak laku dijual dan membuat 8 calon pembeli rumahnya takut karena narasi angker di rumah itu. Dengan rentetan peristiwa tersebut, ia akhirnya melapor ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng pada bulan Mei 2024. Ia berharap kepolisian bisa memberikan atensi terhadap perkara ini. Tahu itu bulan Mei, karena dikasih tahu oleh kakak saya, kemudian saya telusuri dari mereka ini yang mana saja konten. Gitu. Apa aja mas konten-konten yang merugikan itu? Apa yang... Konten merugikan ya konten-konten horor itu ya, konten horor daripada konten-konten kreator yang sudah diupload ke YouTube dan juga di TikTok. Itu merugikan kami, terutama keluarga juga selaku pemilik rumah, yang membuat akhirnya rumah kami ya dilakukan hal-hal yang tidak senonoh. Tidak laku yang begini, berapa pembeli? Tidak laku. Ada 8 pembeli, dan salah satunya terakhir ada salah satu pembeli yang share mengenai ini, akhirnya tidak laku. Mas, konten barunya emang ngapain aja mas yang bikin mencoreng rumah ini? Mencoreng terutama yang saya itu paling parah itu yang melakukan ritual jelangkung ya. Ritual jelangkung yang membuat rumah kami ini rumah yang isinya orang-orang religius, tiba-tiba dimasuki oleh konten-konten seperti itu membuat ya mencoreng nama baik keluarga kami juga dan rumah ini juga. Kuasa hukum keluarga Ahmadil Hadi, Ali Abdurrahman, saat ini mengatakan pihaknya sebagai pelapor telah dimintai keterangan terkait aduan yang saat ini telah dilimpahkan ke Polrestabes Semarang. Memasuki pekarangan tanpa izin, membuat narasi hoak dan pencemaran nama baik menjadi persoalan yang dilaporkan atas aksi yang dilakukan 5 konten kreator di rumah yang saat ini dalam proses jual, yang berdampak pada mundurnya beberapa calon pembeli. Ya, intinya sebenarnya adalah kami mewakili kepentingan klien kami itu mencari keadilan. Terus juga nama baik keluarga yang paling penting. Dan salah satu lagi adalah rumah ini sedang dilakukan proses jual. Sudah diiklankan, sudah ditawarkan, akan tetapi yang kami sangat sayangkan adalah malah dibuat konten horor yang mengakibatkan semua calon pembeli itu mundur semua. Itu kerugian yang paling besar. Sementara itu Kanit Tipiter Satreskrim Polrestabes Semarang AKP Johan Widodo mengatakan saat ini pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Usai meminta keterangan pelapor, pihaknya juga akan melakukan pengecekan di lokasi rumah yang dijadikan konten kreator. Polrestabes Semarang, kami telah menerima limpahan pengaduan terkait dari Polda Jawa Tengah terkait dengan konten kreator yang telah mengunggah rumah hantu, bahasanya rumah hantu,
di Jalan Abdurrahman Saleh Semarang, yang mana konten kreator ini dilaporkan kepada pemilik rumah. Nah, pemilik rumah ini tidak terima karena merasa tidak pernah mengizinkan atau memberi izin dan menyuruh konten kreator untuk melakukan kegiatan yang akhirnya diunggah di medsos baik di TikTok maupun YouTube, seolah-olah rumah yang dimiliki pemilik rumah ini berhantu. Jadi dari pihak pemilik rumah melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian dengan tuduhan undang-undang IT karena diunggah di medsos yaitu TikTok dan YouTuber. Untuk penanganan perkara, progresnya kita sudah memeriksa pelapor, kemudian kedepannya kita meriksa saksi-saksi yang lain terkait dengan unggahan tersebut seperti sopir daripada pemilik rumah, kemudian teman dari pemilik rumah, dan pihak bank. Karena informasi yang kita dapat bahwa rumah itu jadi jaminan di bank karena pihak konten kreator menyebut bahwa sudah meminta izin baik sama tetangga sebelah rumah yang dikatakan rumah hantu tersebut ataupun kepada pihak bank. Nah, ini yang nanti kita perlu klarifikasi, kita panggil, kita undang untuk diminta keterangan apakah benar konten kreator tersebut sudah meminta izin kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan rumah tersebut. Pemilik rumah berharap pihak kepolisian menindaklanjuti aduannya dan proses hukum tetap berjalan.